Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang indah di mana kembali kami boleh datang dan mendengar firman-Mu. Mari berbicara ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-347. Saya memberikan judul Paulus di Pulau Malta. Ya, dan yang kita baca diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 27 sampai 28. Dalam Kisah Para Rasul pasal 28, ketika Paulus berlayar menuju Roma, di tengah laut kapal diombang-ambing oleh angin ribut, dan selama 14 hari mereka ada di tengah lautan, ya, sampai akhirnya mereka mendarat di Pulau Malta. Dan ketika sampai di Pulau Malta, penduduknya sangat ramah, ya. Dan ketika mereka menyalakan api yang besar, ya, pada waktu itu Paulus memungut ranting-ranting, tiba-tiba keluarlah ular beludak, lalu menggigit tangannya, ya. Ayat 3 dikatakan, orang-orang menyangka bahwa tangan Paulus mungkin akan bengkak dan juga mungkin Paulus akan mati seketika itu juga. Tetapi apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, ya, dan mereka menyangka bahwa Rasul Paulus adalah dewa, ya. Dan kemudian bagaimana Paulus juga disambut oleh gubernur pulau itu yang bernama Publius. Selama 3 hari mereka menjamu Paulus, ya, dan dikatakan bagaimana Paulus juga sempat mendoakan ayahnya yang sakit dan langsung sembuh. Dan pada waktu itu ada begitu banyak orang-orang sakit juga yang datang dari pulau itu dan disembuhkan. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana mereka memberkati Rasul Paulus, menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, ya. Saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, apapun bisa terjadi, ya. Badai bisa terjadi, tantangan dan kesulitan bisa datang menghimpit kita. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan menyertai. Bahkan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat, ya. Dan bukan hanya tanda ajaib dan mujizat, berkat Tuhan pun tercurah, mencukupi dan memberkati Rasul Paulus dan semua tim di dalam perjalanan mereka, di dalam pelayanan mereka. Oleh karena itu saudaraku, ketika kita belajar mengenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, tidak perlu lagi ada yang kita takutkan, ya, karena Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan memberkati kita. Oke, saudaraku, dan nas yang akan kita baca besok diambil dari kitab Kolose dan Filemon. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.